Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadul Riza, NIM 7111711073, Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil dari KKU ini yang berjudul Penerapan Two-Factor Teori terhadap kepuasan kerja pada guru di pesantren Aisyah Boarding School. Lalu selanjutnya, latar belakang masalah. Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan, di mana guru memegang peranan yang sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan. Tugas utama bagi guru sebagai tenaga pendidik adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal. Guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengajar untuk memberikan ilmu kepada peserta didiknya. Maka dari itu, jika guru berfungsi dengan baik, maka pastinya guru akan semangat dan optimal dalam mengajar peserta didiknya. Sedangkan, jika guru tidak berfungsi dengan baik, akan mengakibatkan kemalasan pada guru dalam mengajar serta cenderung akan mengabaikan para peserta didiknya. Keberfungsian guru dalam mengajar peserta didiknya pastinya sangat dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Dikarenakan setiap orang tentu ingin mendapatkan kepuasan kerja dalam melakukan pekerjaannya. Setelah penulis berwawancara dengan pihak kepegawaian SDM, beliau menjelaskan untuk guru di jenjang SMA Pesantren Aisyah Boarding School ini, sejauh ini kinerjanya sudah cukup bagus. Para guru sudah berdisiplin dalam masuk sekolah, dalam mengajar pun sudah optimal. Intinya, para guru sudah bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jadi dapat disimpulkan sementara untuk para guru sudah berfungsi dengan baik. Untuk itu, penulis ingin mengetahui faktor-faktor kepuasan kerja yang telah diterapkan oleh pihak sekolah ataupun pesantren, sehingga para guru sudah dapat mengajar secara optimal serta dapat memahami tanggung jawab pekerjaannya untuk menjadi seorang guru. Selanjutnya, maka dari itu, untuk identifikasi masalah, penulis ingin mengetahui bagaimana pesantren Aisyah Boarding School dalam memberikan kepuasan kerja pada guru-gurunya. Lalu yang kedua, apakah pesantren Aisyah Boarding School dalam menerapkan kepuasan kerja kepada para guru-gurunya sesuai dengan dua faktor teori dari Frederick Herzberg. Selanjutnya, untuk landasan teori, Frederick Herzberg mengembangkan teori motivasi yang menyoroti peran kepuasan kerja dalam menentukan motivasi pekerja. Dia menyatakan bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja sebenarnya adalah dua dimensi yang terpisah dan independen yang disebut teori dua faktor. Terdapat dua faktor yang mengelompok dalam membuat kepuasan kerja pada pegawai, yaitu yang pertama faktor motivasi atau motivation faktor, yang dimana pada faktor motivation faktor ini pemenuhan kebutuhan pada tingkat atas untuk mendorong pekerja, yang dimana para guru mencapai kepuasan kerja yang meliputi tanggung jawab, prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, dan pengembangan potensi individu, advancement atau ground job. Lalu pada dimensi kedua, faktor hygiene, yang yaitu pemenuhan kebutuhan pada tingkat bawah untuk menghindari rasa ketidakpuasan kerja pada guru, yang meliputi kebijaksanaan dan administrasi, kualitas supervisi, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan terakhir masalah gaji. Selanjutnya, penulis dalam melakukan pelaksanaan KKU ini terdapat prosedur administrasi yang terbagi menjadi dua, administrasi fakultas dan administrasi instansi. Untuk administrasi fakultas, yang pertama, sebelum melaksanakan KKU, penulis mengikuti matrikulasi terlebih dahulu di aula untuk mendapatkan gambaran tentang KKU, kuliah kerja umum itu apa. Yang kedua, penulis mengajukan variabel tempat yang akan dilaksanakannya kuliah kerja umum kepada dosen pembimbing, yaitu Bu Wina Handayani, Magister Psikologi. Yang ketiga, setelah mendapatkan tempat pelaksanaan kuliah kerja umum, penulis menemui staf tata usaha Fakultas Psikologi Unjani
untuk membuat surat pengantar pelaksanaan kuliah kerja umum di pesantren Aisyah Boarding School. Yang keempat, setelah tempat dan variabel disetujui oleh dosen pembimbing, penulis kemudian melanjutkan mengerjakan identifikasi masalah, maksud dan tujuan, manfaat penelitian, serta waktu dan pelaksanaan yang tertara pada pembahasan bab 1. Lalu yang kedua, adapun administrasi instansi yang terkait, yang dimana di sini pesantren Aisyah Boarding School. Yang pertama, penulis datang ke pesantren Aisyah Boarding School Bandung untuk menyerahkan surat permohonan izin untuk melaksanakan KKU. Yang kedua, penulis menjelaskan tentang kegiatan KKU kepada Bapak Iding selaku pihak kepegawaian SDM pesantren Aisyah Boarding School Bandung. Yang ketiga, penulis mendapatkan perizinan untuk mengadakan KKU pesantren Aisyah Boarding School Bandung atas perizinan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Andri. Yang keempat, penulis memulai untuk mengambil data di pesantren Aisyah Boarding School ABS Bandung untuk pengambilan data. Lalu selanjutnya, metode dan teknik. Pada metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam kegiatan kuliah kerja umum ini atau KKU adalah wawancara bebas terpimpin. Subjeknya adalah pihak kepegawaian SDM sebagai sumber data dari pesantren, kontribusi apa yang sudah diberikan untuk membuat kepuasan kerja pada guru. Yang kedua, terdapat 2 guru. Yang pertama, guru literasi Quran dan bahasa Arab, yang selanjutnya guru bahasa Arab. Untuk 2 orang guru ini sebagai data pembanding hasil dari kepegawaian SDM, apakah benar pesantren sudah memberikan kontribusi untuk para gurunya. Selanjutnya, kerangka analisis. Untuk kerangka analisis ini terdapat 2 yang penulis paparkan. Yang pertama, pengolahan data, di mana memaparkan hasil wawancara pada pihak kepegawaian SDM dengan 2 orang guru. Pengolahan data yang pertama. Yang kedua, data hasil wawancara tersebut dikelompokkan berdasarkan dimensi, yaitu motivation factor dan hygiene factor. Yang ketiga, data hasil wawancara tersebut dibandingkan antara kepegawaian SDM dengan 2 orang guru, disusun menggunakan tabel metrik per subdimensi. Yang keempat, menyimpulkan data hasil wawancara per subdimensi. Yang kelima, pembahasan keseluruhan yang disangkutkan dengan penjelasan teori dari Friedrich Herzberg. Lalu teknik penyajian data. Penyajian data yang digunakan oleh penulis adalah narasi dalam bentuk tabel matrik dan dokumen pelengkap seperti dokumen data lain yang menunjang hasil dari pembahasan. Kemudian tabel matriks tersebut digunakan untuk mengkomparasi atau membandingkan hasil wawancara pihak kepegawaian SDM dengan guru. Selain itu, tabel matrik dapat memudahkan pembaca dalam melihat kesesuaian antara data dengan penjelasan. Apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Lalu pembahasan yang di sini terdapat 2 faktor motivasi dan faktor hygiene. Yang dimana faktor yang sudah diterapkan oleh pesantren yang meliputi pertama, tanggung jawab. Dalam teori tersebut, menurut Syagen 2012, tanggung jawab adalah besar kecilnya yang dirasakan terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang tenaga kerja. Pada dasarnya, tugas pokok dari seorang guru yaitu mengajar para santrinya. Maka dari itu, peran pesantren dalam memberikan tanggung jawab pada gurunya yaitu dengan mempercayai akan kualitas dan kemampuan guru dalam mengajar, serta memberikan kebebasan untuk para guru dalam menggunakan metode pengajaran. Itu kontribusi pesantren pada subdimensi tanggung jawab. Selanjutnya, prestasi kerja. Menurut Hasibuan tahun 2014,
prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha, dan kesempatan. Maka dari itu, peran pesantren dalam mendorong prestasi kerja guru dengan cara memberikan dukungan yang berupa memberikan pembinaan rutin, mengikut sertakan diklat, pendidikan dan latihan, seminar, dan workshop, memberikan riba jika konsisten dalam berdisiplin. Itu kontribusi untuk mendorong prestasi kerja para guru. Lalu selanjutnya, subdimensi pengakuan. Menurut Siagen tahun 2012, pengakuan adalah besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada tenaga kerja atas hasil kerja, yang dimana peran pesantren dalam memberikan pengakuan atas hasil kerja guru berupa pemberian reward jika guru konsisten dan disiplin dalam bekerja, serta pesantren juga memberikan feedback dengan cara mengukur kinerja tercapai dan tidak tercapai dari tujuan yang sudah ditetapkan oleh pesantren. Lalu setelah pengakuan terdapat subdimensi pekerjaan itu sendiri, the work itself. Menurut Siagen tahun 2012, pekerjaan itu sendiri adalah berat ringannya tantangan yang dirasakan tenaga kerja dari pekerjaannya. Dalam hal ini, peran pesantren dalam menyesuaikan jenis pekerjaannya para guru agar pekerjaan guru terasa ringan dengan cara dilihat berdasarkan hasil tes seleksi, serta peran pesantren juga memberikan keterampilan mengajar para guru dengan diikutkannya workshop. Lalu selanjutnya, pengembangan potensi individu, advancement atau grow on job. Menurut Siagen tahun 2012, pengembangan potensi individu adalah besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja berpeluang maju dalam pekerjaannya seperti naik pangkat. Maka dari itu, untuk memberikan guru peluang untuk maju dalam pekerjaannya, peran pesantren yaitu dengan memberikan kesempatan para guru untuk bisa naik promosi jabatan dan memberikan mereka pelatihan seperti workshop. Lalu selanjutnya, faktor yang sudah diterapkan oleh pesantren selanjutnya yaitu kualitas supervisi. Ini masuk ke faktor hygiene atau hygiene faktor. Pada supervisi ini menurut Siagen, kualitas supervisi adalah tingkat kewajaran supervisi yang dirasakan oleh tenaga kerja. Supervisi itu sendiri adalah pengawasan dan pengontrolan terhadap kinerja guru. Maka dari itu pesantren memberikan penilaian atas hasil kerja guru setiap 3 bulan sekali sebagai pengawasan dan pengontrolan dari pesantren. Dari pernyataan tersebut dapat diperjelas dengan penjelasan dua guru yang mengatakan dengan adanya penilaian tersebut tentunya menanggapinya dengan cara positif dan tentunya bagus. Lalu selanjutnya, hubungan antar pribadi. Menurut Siagen tahun 2012, hubungan antar pribadi adalah tingkat kesesuaian yang dirasakan dalam berinteraksi antar tenaga kerja lain. Peran pesantren yaitu berkontribusi untuk memberikan guru bisa bertanggung jawab berhubungan dengan baik dengan pegawai lainnya dengan cara membuat rumpun atau kelompok agar guru bisa dapat berkolaborasi. Maksud dari rumpun kelompok ini artinya jika terdapat masalah akan dibuat kelompok untuk bisa bekerja sama menyelesaikan permasalahan tersebut untuk para santrinya dan juga bisa akrab dengan teman-teman lainnya, maka dibuatlah kelompok tersebut. Lalu selanjutnya diperjelas dengan guru yang merasa keakraban pada rekan ataupun atasan yang itu akrab. Lalu selanjutnya kondisi kerja. Menurut Mangkunegara tahun 2013, kondisi kerja adalah semua aspek fisik kerja, psikologis kerja, dan peraturan kerja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan pencapaian produktivitas kerja. Maka dari itu, peran pesantren di sini tentunya memberikan fasilitas untuk memenuhi aspek fisik pekerjaan pada guru. Lalu pesantren juga mendengar aspirasi guru tentang fasilitas apa saja yang masih dibutuhkan para guru. Lalu faktor yang sudah diterapkan terakhir yaitu masalah gaji. Menurut Mardi tahun 2014,
Gaji adalah sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada para pegawai atau karyawannya. Pesantren tentunya memberikan gaji yang sesuai untuk para gurunya yang telah bekerja, serta pesantren juga memberikan kesempatan untuk para guru agar bisa naik gaji. Pernyataan tersebut didukung oleh dua guru yang menjelaskan bahwa guru merasa sangat sesuai akan adanya pemberian gaji dan diberikannya kesempatan untuk bisa naik gaji. Lalu terdapat satu faktor yang masih kurang untuk diterapkan di pesantren, yaitu pada faktor kebijaksanaan dan administrasi. Menurut Siagen tahun 2012, kebijaksanaan dan administrasi adalah tingkat kesesuaian yang dirasakan tenaga kerja terhadap semua aspek kebijakan peraturan yang berlaku di perusahaan. Pada dasarnya, respon guru positif dan menerima akan adanya peraturan di pesantren. Tetapi dalam hal menetapkan sebuah peraturan di pesantren, guru tidak diikut sertakan dalam diskusi ataupun dalam rapat di pesantren. Hal ini akan berdampak pada guru yang kurang mengetahui peraturan apa saja yang sudah diterapkan di pesantren, serta sanksi apa saja yang diberikan jika melanggar peraturan tersebut. Jika nantinya guru mendapatkan pelanggaran dikarenakan kurang mengetahui atau kurang mendapatkan informasi tentang aturan tersebut dan diberikan sanksi di pesantren, pastinya akan membuat guru merasa kecewa dan akan mengakibatkan rasa ketidakpuasan pada kerja guru. Lalu selanjutnya untuk kesimpulan terakhir dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pada dimensi motivation factor yang meliputi 5 faktor yang meliputi tanggung jawab, prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, dan pengembangan potensi individu atau perkembangan dari pekerjaan yang telah diterapkan oleh pesantren sudah diterapkan. Sedangkan pada dimensi hygiene terdapat 4 faktor yang dimana telah diterapkan, meliputi supervisi, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan masalah gaji. Sedangkan terdapat satu faktor yang kurang diterapkan oleh pesantren, yaitu pada faktor kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. Maka dari itu cukup penulis dalam menyampaikan hasil dari laporan KKU ini kurang lebih begitu. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya mengucapkan terima kasih.